Baik, di bagian ke-8 yaitu tentang sifat fisik bumi yang juga penting bagi adik-adik di geofisika, yaitu sifat kemagnetan bumi ya. Nah, kita lihat teorinya, nanti kita akan melihat beberapa animasi ya. Jadi, kerak bumi kita itu memiliki beberapa mineral yang bersifat magnetik. Salah satunya adalah magnetit, kemudian juga ada mineral-mineral besi, dan semua mineral-mineral ini dia akan merekam kemagnetan bumi pada saat dia mengkristal di dalam batuan beku ya di sini. Nah, selama mineral tersebut tidak terpanaskan kembali, terpanaskan di atas titik Curie yaitu 580 derajat Celcius, maka mineral tersebut tetap akan merekam sifat kemagnetan bumi pada saat dia terkristalkan ya. Jadi salah satu kuncinya adalah dia tidak pernah mengalami pemanasan kembali ya di situ. Nah, kemudian itu fakta pertama. Fakta kedua di dalam mempelajari sifat kemagnetan bumi adalah ya, lokasi kutub magnet bumi ini terus berpindah ya di sini. Nah, ini tidak diketahui penyebabnya kenapa, tetapi perpindahan ini itu pasti juga akan terekam pada mineral-mineral yang bersifat magnetik tadi ya di situ. Nah, bagaimana bumi menghasilkan medan magnetnya? Ini sejauh ini para ahli berpendapat sumbernya adalah pada interaksi atau gesekan unsur besi yang ada pada inti kita. Kita ketahui bahwa di inti luar itu adalah besi cair. Dia ketika bumi berotasi pasti dia juga akan ikut berputar ya di sini, dan dia akan menghasilkan gesekan baik kepada batas mantelnya maupun kepada batas inti dalamnya. Nah, gesekan terhadap inti dalam inilah ya dengan prinsip elektrodinamo ya kita menghasilkan medan magnet ini seperti di sepeda ya. Jadi di dinamo sepeda. Tapi ini baru dugaan saja, tapi sebetulnya tidak sepenuhnya dipahami demikian ya. Nah, ada dua sifat medan magnet bumi yang harus kita pahami, yang bisa kita terapkan nanti di dalam kajian-kajian kemagnetan bumi. Yang pertama, sifat magnet bumi bersifat inklinasi, yaitu dia memiliki deviasi terhadap bidang horizontal sesuai dengan posisi latitude atau lintang. Jadi kalau di ekuator ini relatif horizontal sejajar permukaan, tetapi mendekati kutub dia akan incline, akan miring. Dia akan masuk ke arah medan magnet bumi yang memang mengarah ke kutub. Jadi ada inklinasi ya di sini atau sudut terhadap bidang horizontal. Sifat kedua, sifat kemagnetan bumi juga memiliki deklinasi. Deklinasi ini adalah sudut yang dibentuk oleh medan magnet bumi terhadap titik geografis, misalkan kutub utara geografis bumi ya di sini. Nah, saat ini deklinasi magnetis bumi itu 11,5 derajat, posisinya ada di Kepulauan Arktik Kanada ya. Di situ itu adalah pusat kutub utara bumi, jadi tidak persis pada kutub geografis bumi. Nah, perselisih inilah yang disebut sebagai deklinasi. Nah, ini yang kemudian dikaji secara serius oleh paleomagnetisme. Ini adalah cabang ilmu geologi geofisika yang mempelajari medan magnet bumi pada masa lampau, di mana dia mengukur sifat-sifat kemagnetan ya, intensitas, deklinasi, inklinasi pada suatu batuan yang memiliki mineral-mineral magnetik ya, sehingga kemudian bisa ditentukan lintang geografis batuan tersebut saat terbentuk atau disebut sebagai paleolatitude ya di sini. Nah, yang harus kita pahami adalah bahwa kutub bumi itu selalu berubah-ubah ya. Ini yang kemudian kita kenal sebagai proses pembalikan kemagnetan bumi atau magnetic reversal ya di sini. Nah, ini contohnya ya, pada saat kondisi normal ya di sini, maka medan kemagnetan utara itu berimpit dengan kutub utara bumi. Sementara kalau terbalik, maka kutub utara magnet itu ada di kutub selatan bumi ya di sini. Dan karena batuan beku umumnya kaya akan unsur besi dan mineral-mineral magnetik, maka pada kajian terhadap lava seperti yang ada di dasar samudra ataupun pada gunung api ya, kita akan bisa melihat proses pembalikan medan magnet bumi ya di sini, sehingga
ada pita-pita magnet yang sudah terkalibrasi usianya, sehingga bisa diketahui usia batuan tersebut ya berdasarkan pada pembalikan magnetiknya ya di situ. Jadi ini pada saat ini normal, yang putih ini terbalik, kemudian normal lagi, terbalik lagi. Ya, kalau kita perhatikan tidak ada aturan yang jelas mengenai periode berapa tahun dia normal, berapa tahun terbalik ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini terbalik, normal, terbaliknya sebentar, normal lagi, terbaliknya lama, normal sebentar, terbalik lama, normal sebentar, terbalik lama, sekarang normal yang lama. Sekarang adalah periode bronze ya di sini. Jadi ini tidak diketahui, cuma yang jelas kalau kita perhatikan terutama mendekati periode bronze ya, kelihatan intensitasnya. Jadi pada saat proses pembalikan intensitas itu menurun ya. Nah, ini kemudian dipergunakan orang untuk memahami kapan sebetulnya proses pembalikan medan magnet bumi itu dengan mengukur intensitasnya. Saat ini medan magnet bumi melemah kira-kira 5% selama 100 tahun terakhir ya. Jadi kalau terus berkurang ya, maka diperkirakan beberapa ribu tahun yang mendatang medan magnet bumi akan hilang dan polaritasnya membalik. Nanti setelah polaritas membalik, maka medan magnet akan membangun intensitasnya kembali ya. Nah, kita lihat beberapa animasi di sini. Ini prinsip kemagnetan ya. Jadi ada batang magnet dan biji-biji besi di sekitarnya. Kemudian medan magnet bumi kita ini ya, itu berfungsi untuk menahan badai partikel matahari yang sangat merusak organisme ya di sini. Nah, jadi kira-kira ini ya, inti luar bergerak, ini penghasil medan magnet bumi. Nah, kemudian juga dia bisa ini adalah prinsip inklinasi ya di situ. Nah, jadi di sini ya, dia kira-kira horizontal, di sini dia tegak gitu ya, horizontal lagi, tegak lagi. Jadi ini prinsip inklinasi yang kita pergunakan untuk mempelajari paleomagnetisme ya. Ini misalkan ya, pada saat di sini dia tegak ya, kemudian di sini berubah lagi. Nah ya, jadi dia relatif horizontal ya. Artinya apa? Artinya kita bisa mengetahui bahwa gunung api kita ini berpindah dari kutub ke daerah ekuator. Nah, ini kuri temperatur ya. Kuri temperatur ini adalah temperatur di mana kemagnetan itu akan hilang. Nah, ini. Jadi kalau ada magma ya, dia mengkristal. Nah, magnetitnya akan terorientasi sesuai medan magnet bumi saat itu. Nah, kalau dia terpanaskan, nah dia ikut lagi ya di situ. Sehingga dia akan memiliki pola yang berbeda. Nah, ada salah satu penelitian menarik ya. Jadi oleh mahasiswa arkeologi, dia mengukur sifat kemagnetan batuan di sekitar api unggun manusia purba ya di sini. Dan uniknya semua sifat kemagnetan yang ada di bongkah itu menunjukkan arah yang sama. Padahal mestinya ketika batuan ini ditata kan gak diatur seperti itu ya. Dia mestinya random ya, seperti itu. Karena ya ketika orang menata batu tidak menata berdasarkan pada orientasi unsur magnetit ya, jadi pasti random. Tapi kemudian karena temperatur panas dari api itu mencapai temperatur Curie, maka tadi ya dia akan teracak lagi dan diriset sesuai dengan medan magnet bumi saat ini, sehingga polanya akan sama ya di situ. Nah, kemudian pembalikan medan magnet bumi ya di sini. Jadi tadi terjadi bolak-balik, ini akan terekam pada lava gitu ya di sini. Jadi nah, kalau kita lihat ini namanya magnetostratigrafi atau stratigrafi berdasarkan kemagnetan bumi ya. Jadi kita lihat ada yang normal terbalik ya di sini. Jadi kita akan punya di sini pita magnetostratigrafi yang dipakai untuk mengkalibrasi ya di situ.
Baik, kira-kira demikian bagian terakhir, yaitu tentang sifat kemagnetan bumi. Mudah-mudahan penjelasan saya di sini cukup jelas dan nanti bisa diperkaya. Kalian bisa mencari di buku ataupun di internet ya. Terima kasih, sampai jumpa, selamat belajar.